mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program 1, senang sekali hari ini saya Rosa Dalima kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pagi dengan tema keindonesiaan dan pendukung program prioritas Presiden. Pagi hari ini di Selasa 12 Mei 2026 kita akan berbincang-bincang bagaimanakah peran Rumah BUMN dalam meningkatkan dan mendukung keberhasilan UMKM lokal. Ya pendengar, topik kita pagi hari ini adalah peran Rumah BUMN ND dalam meningkatkan UMKM lokal. Kita tahu jika UMKM adalah tulang punggung ekonomi, namun tantangan seperti go digital, manajemen hingga akses permodalan sering menjadi kendala. Nah, disinilah peran Rumah BUMN hadir sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi. Apakah Rumah BUMN di wilayah kita ini atau di Kabupaten ND sudah benar-benar membantu teman-teman pelaku UMKM untuk go modern, go digital, dan go online? Nah, pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang santai tetapi serius ya dengan fasilitator Rumah BUMN ND, ada Maria Petra Dewa. Selamat pagi, apa kabar? Halo Kak Ocha, selamat pagi, kabar baik. Aduh, merdu sekali suara. Biasanya selama ini narasumber saya kan cowok-cowok. Terakhir kemarin Ibu Esther. Kemudian ya agak serius lah orang dosen. Ini datang Petra, lemah lembut, mulai merdu, saya jadi semangat. Asik. Mudah-mudahan pendengar juga semangat ya, terutama yang saat ini sedang konsentrasi atau sedang membangun usahanya ya. Mudah-mudahan pagi hari ini dapat tips-tips menarik lah dari Kakak Petra di studio. Kemudian ada ini salah satu pelaku UMKM binaan Rumah BUMN ND, ada Baik Rahmatul Aini. Benar ya sebutannya ya? Benar. Karena orang Lombok ya, Sasak ya. Benar. Kalau Baik famnya di depan, Baik gitu. Baik. Iya, bacanya biasa saja, Baik. Kirain Baik. Kalau Sulawesi Andi-Andi, kalau Lombok Baik. Iya, Baik. Iya. Ini owner UMKM Rizky Kana. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan bazar-bazar UMKM, pasti kita sering ketemu dengan orang biasa bilang Mama Rizky ya. Iya, benar sekali. Tenornya begitu. Tenornya Mama Rizky. Ini kayaknya yang kedua ya, dulu pernah ya kita ke sini. Benar. Tapi waktu itu pakai seragam pink. Iya benar. Kalau hari ini bajunya bebas. Kalau Bebas. kemarin dia seragam pink. Baik, 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan siapa tahu ada teman-teman wirausaha muda yang siap merintis dapat pengalaman di pagi hari ini dari kakak yang cantik berdua di depan saya. Nanti bisa bergabung di 0821 4451 1957 atau di WA kami 0821 3878 8786. Oke, meskipun Petra mungkin sudah beberapa kali bersama teman-teman penyiar, tetapi dengan Kak Ocha kayaknya baru kali ini. Betul, nah, Kak Kak Ocha juga perlu tahu dong. Meskipun pendengar yang lain sudah tahu, tetapi Kak Ocha pengen tahu karena belum tahu. Sejak kapan sih BUMN hadir pertama kali di ND? Itu tahun berapa sebenarnya? Kemudian latar belakangnya itu apa dan motivasinya utamanya itu apa? Oke, jadi Kak Ocha, Rumah BUMN itu hadir di ND dari akhir 2021.
dari akhir 2021 itu Rumah BUMN hadir, dan Rumah BUMN itu merupakan salah satu rumah BUMN di bawah PT PLN. Makanya kantor kami di Jalan El Tari langsung bersebelahan dengan kantor PLN ya. Kemudian kita hadir untuk mendukung UMKM khususnya di Kabupaten Ende dan juga Maumere, Kak Ocha. Jadi ada 2 kabupaten yang menjadi mitra binaan Rumah BUMN. Lalu Rumah BUMN ini mempunyai beberapa peran. Yang pertama itu terkait pengembangan UMKM. Jadi kami akan memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada UMKM yang sudah kami data. Sampai dengan saat ini kami sudah berhasil mendata 400 UMKM di Kabupaten Ende. Dan pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Rumah BUMN itu adalah berdasarkan dengan kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Itu sehingga kami membuat pelatihan dan menyasar langsung kepada kebutuhan UMKM. Nah, Yang menjadi latar belakang ini Rumah BUMN itu harus hadir tuh kenapa sih? iya, Rumah BUMN Diperintahkan atau karena di setiap kabupaten itu punya Rumah BUMN, Kak Ocha. itu memang programnya PLN secara nasional wajib hadir adanya atau gimana? Programnya dari Kementerian BUMN. Oke. Program Kementerian BUMN. Jadi setiap BUMN itu memiliki Rumah BUMN. Yang memfasilitasi Ya. berbagai kelompok UMKM. Iya. Oke. Jadi Alasannya seperti apa itu. sih harus hadir? Alasan kenapa harus hadir karena ya seperti yang di awal Kak Ocha katakan bahwa UMKM itu sendiri merupakan ujung tombak ya dari tulang punggung ekonomi. dari perekonomian di suatu daerah, sehingga kami hadir itu untuk memfasilitasi dan membuat UMKM itu naik kelas. Naik, gitu. iya, benar. Iya. Kalau tadi belum nggak naik-naik ya kelasnya, kelas 1 terus atau kelas TK terus ya? Naik. Oke, ini 5 tahun di Ende. Ini naik udah sampai kelas berapa sih? Sudah kelas 5 atau masih di kelas 3? Sebenarnya ada beberapa kategori UMKM naik kelas. Ada beberapa kategori itu, di dalam kategori itu sendiri adalah penambahan jumlah karyawan, peningkatan omset, terus sertifikasi produk, penjualan produk keluar kota ataupun keluar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Karena kita ada yang namanya Go Global, jadi kita juga mendata sejauh mana UMKM kita sudah mampu mengirimkan produk ke luar negeri. Nah, jadi naik kelas di sini bukan berarti ada kelas 1, kelas 2, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah kategori-kategori naik Iya. kelas. Jadi seperti itu, Kak Eca. Iya. Anonimnya ya. Iya. Oke, kita ke Aini dulu ya. Ya, Kakak Aini dulu. Saya mau panggil Mama Rizky lagi sama itu kan anaknya. Nanti tenaran anaknya daripada mamanya lagi, atau narasumbernya ya, ownernya. Atau lebih tenar produknya karena produknya pakai Rizky. Rizky Kana. Oke. Kakak Aini ini bergabung bersama menjadi bagian dari binaan Rumah BUMN Ende itu tahun berapa? Oke, saya bergabung itu di awal berdirinya Rumah BUMN. Iya, berarti di akhir 2021 juga. Jadi berarti ini sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun bergabung dengan Rumah BUMN. Sampai mau bergabung itu alasannya apa? Atau direkrut, dipaksakan, didorong-dorong, atau diiming-iming, atau bagaimana? Awal mula itu saya UMKM yang terus terang tidak bisa mampu berdiri sendiri. Karena banyak sekali tantangan dalam membangun sebuah usaha, contohnya di UMKM, pasang surutnya, apalagi kalau kita tidak tahu ilmu marketingnya. Jadi karena hadirnya Rumah BUMN ini menyediakan fasilitas kepada kami berupa sering diadakannya pelatihan, baik itu digital marketing, kemudian tentang manajemen keuangan, itu paling sangat dibutuhkan oleh sebuah UMKM yang skala kecil seperti kami ini. Karena berdagang, ya istilahnya kita berdagang itu tentunya harus ada ilmunya, bukan harus asal jual terima uang ya sudah puas gitu, tidak. Ternyata di Rumah BUMN itu mengajarkan kita dengan segala macam teknik dalam berusaha begitu.
Oke. Kalau Rizky Kana sendiri produknya apa-apa saja? Oh, produk kami itu aneka cemilan. Itu ada stik cakar ayam, stik bawang, stik taro, itu stik ubi ungu yang terbuat dari ubi ungu. Kemudian ada keripik pisang coklat. Kemudian sekarang kita lagi merintis usaha abon ikan dan abon ayam. Oke. Nah, sejauh ini dampak atau manfaat yang dirasakan seperti apa sih Kakak ini? Manfaat dan dampak yang saya rasakan selama bergabung di Rumah BUMN. Wah, sangat banyak ya tentunya. Dari yang semula saya tidak punya manajemen keuangan yang baik di UMKM saya, akhirnya saya bisa tahu ternyata bukan sekedar terima uang, senang habis gitu, selesai. Tapi bagaimana saya harus memisahkan uang pribadi saya dengan uang usaha saya, sehingga usaha saya masih bisa tetap berjalan dan bertahan sampai saat ini. Jadi sehingga modalnya itu masih bisa terus diputar gitu. Kalau kita gabungkan bingung nanti pengaturannya seperti itu. Kemudian digital marketing. Salah satu tantangan terbesar saya itu digital marketing, Kak Ocha. Karena dengan notabene kita mama-mama yang sudah rempong dengan anak Benar. dan lain sebagainya. Tidak hanya anak saya, rumah juga. Benar sekali. Dapur juga. Jadi kayaknya untuk belajar digital marketing ogah. Jadi hanya ikut-ikut tren saja. Kayaknya tambah stres lagi ya. Belum urus yang ini, yang itu, atau mau upload nih ceritanya. Baru dia punya clue-nya tuh pakai bahasa Inggris semua. Waduh, hancur kami pokoknya. Ya, terus Tapi di sini kita dituntut ya bagaimana sebagai seorang pengusaha tetap harus ikut ikut perkembangan mode zaman sekarang, yang mana digital marketing itu sangat dibutuhkan dalam usaha UMKM seperti kami, karena adanya penjualan secara online itu sehingga produk-produk kami yang semulanya orang tidak tahu bisa jadi lebih banyak tahu gitu. nah, penasaran sudah kemana aja nih? Siapa-siapa saja yang sudah tahu? Ya, alhamdulillah di Rumah BUMN juga punya aplikasi marketplace. Marketplace-nya. Itu Padi UMKM namanya. Jadi Padi UMKM ini menghubungkan semua UMKM yang ada di Indonesia. Ini terhubung juga ke seluruh Indonesia. Jadi kita seperti aplikasi marketplace yang lain yang kayak Shopee. Jadi berjaring ya, jadi pesertanya semua ya. Ya, jadi bisa terjaring. Jadi semua pegawai BUMN dapat mengakses UMKM yang ada di Padi UMKM tersebut. Jadi bisa dipesan di situ. Harus download aplikasinya berarti. Iya benar, Iya, ada harus download, ada aplikasinya. Kayaknya kurang disosialisasikan aplikasi itu. Karena saya baru tahu. Oh iya gitu. Oke. Nah, ketika sudah mulai tergabung di dalam Padi UMKM itu penjualannya seperti apa? Orderannya, omsetnya? Oh gitu. Seperti yang Kak Ocha katakan tadi, mungkin kurang sosialisasi ya Kak Ocha ya. Kembali lagi. Jadi mungkin karena baru juga itu marketplace-nya. Jadi untuk saat ini yang masih jalan itu cuma abon yang kita kirim ke luar ND gitu. Di mana itu? Masih seputaran Flores saja. Masih di Flores. Ada yang pernah ke Bajawa, ke Maumere juga pernah gitu. Jadi cuma sebatas sederatan Flores. Masih sederatan Flores. Iya. Oke. Nah, ini jadi tantangannya Kak Petra nih dan teman-teman karena Kak Petra punya keberhasilan ukurannya dari omsetnya teman-teman yang di bawah binaannya Kak Petra dan teman-teman. Nah, ini gimana ke depannya kira-kira dengan tantangan yang baru saja disampaikan oleh Kakak ini? Iya, kalau tantangan terkait dengan omset ya dan juga produk itu sebenarnya dari Rumah BUMN selain tadi ada aplikasi namanya Padi UMKM yang menghubungkan BUMN di seluruh Indonesia dengan UMKM di seluruh Indonesia juga. Lalu kita sering mengadakan pameran atau bazar di saat event-event tertentu. Jadi bazar ini bukan hanya saja yang terjadi di Kabupaten Ende, tapi kami juga melakukan bazar di luar Kabupaten Ende. Ya, kami juga pernah bertemu di Labuan Bajo. Aku pernah bertemu di Rimo dan dengan Ahmad di sana berfoto dengan Sandiaga Uno waktu itu. Jadi untuk saat ini kalau 2025 kemarin kebetulan
kita melakukan termasuk sama RRI ya kemarin ada event RRI dan kita melakukan bazar di sini. Selain itu, kalau di luar kabupaten itu kemarin di Mbai kita diundang di Festival Onebe Mbai. Nah, itu kita juga mengikut. Kemudian untuk tahun ini per Mei 2026 ini kita belum mendapatkan informasi lagi terkait dengan adanya kegiatan untuk kami melakukan pameran. Oh, ada festival Maholot tuh nanti di Juni apa di Juli itu? Aduh, terima kasih Kak Ocha untuk informasi ini. Karena oh ya, nanti mungkin tidak tahu apakah nanti diundang atau linknya kemana, nanti bisa melalui Kadis Pariwisata, karena setiap hari Rabu malam itu kita Zoom untuk persiapan untuk, karena RR menjadi media partnernya lagi untuk tahun ini. Siap Kak Ocha, Kayaknya terima kasih. Juli apa Juni itu? Iya, karena beberapa juga yang kayak event tahunan yang sebelumnya diundang, kayak misalnya festival Balenagi. Iya. Kalau dilarang. Tapi tahun ini tidak. Kemarin saya ketemu juga teman-teman rumah BUMN di tahun lalu. Iya, kalau tahun lalu kan ada dan bilangnya itu adalah event tahunan. Jadi kami mencoba mendekati lagi. Ternyata di tahun ini tidak ada eventnya. Efisiensi katanya. Iya mungkin ya, sehingga kami juga masih mencari kegiatan-kegiatan yang ada pameran untuk memasarkan produk-produk UMKM kami. Oke, Kak Petra, kalau dibandingkan dengan 2025 periode antara Januari sampai Mei ini dibandingkan dengan 2026, perbandingan untuk undangan mengikuti pameran-pameran dimanapun aja itu seperti apa? Kalau perbandingannya di sini mungkin Petra belum bisa membandingkan karena memang event-event itu terkadang hadirnya di bulan-bulan pertengahan tahun. Jadi kadang ada yang di Agustus untuk kemerdekaan ataupun jelang-jelang hari-hari besar nasional. Sehingga tapi per Mei itu belum ada. Belum ada. Karena festival Balenagi yang biasanya Maret Maret, April, tidak ada. Tidak. Seberapa dampaknya sih atau ngaruhnya ketika satu event tidak digelar terhadap pameran-pameran atau produk-produk itu? Ngaruh sekali atau gimana? Iya, sangat berpengaruh ya, karena memang saat event atau pameran itu sangat banyak pengunjung dan dari berbagai macam kalangan dan juga golongan, dan terkadang banyak pengunjung yang belum mengetahui terkait dengan rumah BUMN. Mereka ketika pameran itu adalah kita termasuk juga di ajang kolaborasi juga, termasuk kita membangun kolaborasi juga. Sosialisasi juga secara langsung itu jadi, lebih. Iya, jadi secara langsung karena kita feel-nya lebih dapat. Iya, karena langsung bertemu kan. Langsung ini memegang produk-produknya, merasakan gitu. Jadi ini rumah BUMN kayak kemarin kita contoh di Mbai ketika mengadakan pergelaran itu saat menghadirkan kita buat bazar itu. Nah, itu akhirnya kita dikenal juga oleh teman-teman di Mbai. Tapi sempat mereka meminta untuk mendampingi, tetapi itu wilayah kerja Bajawa sehingga nggak masuk ND. Sehingga Bajawa sama Mbai, ND sama Maumere. Gitu. Nah, saya ke Kakak Aini dulu. Kakak Aini, kalau setiap pameran tuh event seperti ada festival Balenagi, Maholot, Onebe, terus itu omsetnya itu seperti apa? Penjualannya itu? Apabila mulai rumah BUMN ini diundang untuk mengikuti event-event gitu, otomatis kami yang binaannya merasa terdampak sangat karena produk-produk kami itu nanti dibawa serta untuk mengikuti event, walaupun kami tidak ikut, tapi produk kami diikut sertakan untuk event-event tersebut, dan alhamdulillahnya penjualannya, omsetnya juga akan bertambah. Itu selalu habis kalau bisa minta kirim lagi ya, kalau misalnya ada ngambil 5 hari. Untuk sejauh ini belum sampai 5-6 hari ya, paling lama itu 3 hari. 3 hari untuk 3 hari dan bazar. Ada yang habis, ada yang memang bawa pulang lagi, tapi overall semuanya alhamdulillah kita dapat omsetnya lebih. Setidaknya ketika orang mengenal produk itu tetapi langsung mencicipinya, sehingga kalau sudah tahu yang tidak di ND, mereka bisa order by padi UMKM marketnya ya, marketplace-nya padi UMKM.
Berarti sarannya harus dilaksanakan terus dong festival-festival. benar. Betul. Pasar-pasar Benar itu. sekali. Iya. Tapi kita di tengah efisiensi. Iya, Nah, iya, itu itu pemerintah lagi juga deh. kadang-kadang masih kayak kemarin festival Balenagi itu karena sangat terdampak. Tetapi katanya saya dengar bocoran dalam tahun ini akan tetap ada satu festival yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Entah itu Pulau Meko atau festival Solor seperti yang kemarin, belum tahu, tetapi tetap ada karena anggarannya ada, karena lumayan katanya kemarin anggarannya sudah siapkan, cuman tidak bisa mengcover untuk sebesar Balenagi katanya. Oke. Pendengar, silakan Anda bergabung ya melalui line telepon kami di 082138805607 by WA. Kemudian di telepon 082144511957. Silakan sampaikan saran, komentar, tanggapan, mungkin support kepada sesama pelaku UMKM agar tidak putus asa, tetap semangat, karena Kak Petra jujur ya, hampir ataukah yang saya lihat, hampir sebagian besar pelaku UMKM itu adalah ibu-ibu yang berbagi waktunya itu, kalau dia pekerja itu 4, usaha, kerja di kantoran, anak, rumah. Atau gimana datanya kabar yang ada di Kakak Petra dan teman-teman? Oke, Kak Ocha, mungkin kita punya salah satu program namanya Basecamp Milenial. Basecamp Milenial itu salah satu program dari Rumah BUMN untuk menggandeng teman-teman milenial untuk terjun ke dalam dunia wirausaha. Nah, kemudian kami baru menyelesaikan program pelatihan selama 2 bulan penuh. Itu namanya Millennialpreneur. Di mana kami awalnya itu kami menyebarkan survei ke yang mengisi survei kami sekitar 80-an anak muda di Kabupaten Ende, dan kami mendapatkan data bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah terkait dengan setelah lulus sekolah mereka mau kemana. Gitu. Sehingga setelah kami mendapatkan data tersebut, kami membuat satu program yaitu Millennialpreneur tadi. Dan itu programnya apa? Deskripsi programnya itu apa sih? Jadi program milenial ini adalah program yang lahir dari sebuah, bisa kami katakan sebuah kecenderungan yang dihadapi oleh anak muda di Kabupaten Ende yang ingin berwirausaha tetapi bingung ruangnya di mana. Jadi Rumah BUMN itu hadir untuk menjadi ruang dari anak muda itu sendiri. Menjawab ke pertanyaan mereka itu. Menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari anak muda di Kabupaten Ende terkait wirausaha. Jadi kami melakukan pendampingan secara intensif selama 2 bulan dari Februari sampai di Maret 2026. Lalu setelah berdasarkan hasil seleksi itu kami mendapatkan 12 milenial. Dari 12 milenial itu dari 39 yang terdaftar di link kami. Gitu. Karena kita melalui tahap seleksi juga nih Kak Ocha. Jadi mereka mengisi form, lalu kita ada seleksi wawancara, karena 2 bulan itu waktu yang tidak singkat, sehingga kami sangat membutuhkan komitmen di awal untuk teman-teman peserta mengikuti. Jadi jangan sampai mereka putus di tengah jalan. Hangat-hangat ya. Betul. Sehingga setelah melakukan melakukan pelatihan yang intensif selama 2 bulan bersama dengan mentor-mentor Rumah BUMN, di April kemarin itu 8 April itu mereka melakukan pitching bisnis. Ya, mereka melakukan pitching bisnis, dan kami mendapatkan UMKM milenial ini yang akan terus Rumah BUMN dampingi dan akan terus menjadi semacam tolak ukur ketika kami mendampingi lagi milenial, atau ketika ada pertanyaan kenapa tidak ada anak milenial yang bergerak untuk UMKM, maka kami sudah mendapatkan datanya bahwa sebenarnya ada UMKM milenial. Jadi seperti itu nih Kak Ocha. Kalian ngajarin apa saja sih di 39 orang muda itu?
Bukan 39, 12 ya. 39 yang mendaftar, 12 yang Sisa 12. terseleksi. Yang terseleksi, Oke. nah. Dari 12 yang terseleksi itu, jadi kita pelatihan itu di setiap hari Sabtu, Kak Ocha. Ya, kasih bocoran dong materinya apa aja yang diajar. Jadi materi yang pertama itu terkait dengan mindset wirausaha. Wah, pola pikirnya Iya, pola itu. pikir. Kami lagi mengubah bahwa bekerja itu bukan hanya di kantor nih dan pakai seragam. Pertama terkait dengan mindset wirausaha, kemudian terkait dengan pencatatan keuangan sederhana, kemudian bisnis model Canva, kemudian juga kita pelatihan tentang branding and prototype, kemudian yang terakhir pitching and juga pitch deck. Itu gratis. Semuanya gratis. Aduh, ini kalau seandainya kita kuliah 4 tahun loh. Betul Baru nih. dicicil 1 semester, 1 materi ini, 1 semester Benar sekali. baru pelengkap-pelengkapnya itu yang bikin banyak. Betul, Tapi intinya cuma 4 itu. Iya, benar. Komentarnya dulu kakak ini. Benar. Soalnya senangnya saya bergabung dan rumah BUMN ini seperti itu. Jadi yang teman-teman bilang, ini kita kemarin pakai di kuliah bisnis nih, gitu. Tapi kami yang memang notabene cuma ijazah SMA bisa mendapatkan pelajaran sekelas anak-anak kuliahan itu di rumah BUMN ini. Tidak pakai bayar. Iya, tidak pakai bayar Waktunya lagi. disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi dengan waktunya emak-emak gitu. Dosen yang menyesuaikan dengan mahasiswanya, enggak mahasiswanya yang menyesuaikan. Jadi memang sering diambil itu di weekend ya, di Iya. akhir di hari Sabtu itu memang kita sering berkumpulnya. Base camp kami UMKM itu yang itu cocoknya tuh di situ. Jadi karena fasilitas, kalau kita tidak punya komputer, tidak punya jaringan wifi, ke sana aja gitu. Ke sana difasilitasi. Nanti kalau bingung, nanti saya lupa dia punya langkah-langkah yang kemarin, tolong dulu. Akhirnya 2-3 kali ya jadinya terbiasa. Iya, benar. Tadi keren sekali, sudah ada pertanyaan yang bergabung yang masuk, tapi kita dengar iklan dulu ya. Kita rehat sebentar dulu, tarik nafas, nanti kita akan baca WA-WA yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami. Kamu lagi ngapain? Mau kemah? Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Oh, tas siaga bencana. Apa itu? Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya? Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada. Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Masih bersama kami dalam dialog interaktif pagi peran Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali bersama Kakak Aini dan Kakak Petra di sini dalam dialog interaktif peran Rumah BUMN ND dalam meningkatkan UMKM lokal. Nah, ini pertanyaannya, ada yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI, selamat pagi Kakak Petra dan Kakak Aini. Saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di ND. Ketika saya ingin menjadi pelaku UMKM, kira-kira yang paling pertama harus saya siapkan
itu apa? Terus kemudian yang kedua, dari Linda, saya pelaku UMKM kecil di ND. Bagaimana cara mendaftar atau bergabung dengan Rumah BUMN ND? Apakah ada syarat khusus? Kayaknya Kakak Peter ada yang menjawab dulu ya. Nanti baru ditambahkan oleh Kakak ini. Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan, apa nih Kak Ocha? Setelah dia mahasiswa, nanti setelah saya lulus itu, saya pengen buka usaha. Kira-kira apa yang saya harus siapkan terlebih dahulu? Pola pikir. Betul sekali Kak Ocha. Niat dulu dan juga mindset dulu, karena itu yang kemarin di Millennialpreneur juga itu kenapa menjadi materi pertama dan kenapa itu. Jadi mindset usaha itu Kak Ocha, selain kami kasih di materi pertama, di 8 kali pertemuan itu tetap kami kasih mindset wirausaha. Itu apa sih yang ada di otaknya yang harus saya tanamkan, itu apa sih? Lebih ke bekerja itu bukan hanya di kantor, gitu. Jadi teman-teman anak muda itu lebih ke melihat realita yang sekarang, melihat permasalahan apa yang ada di masyarakat dan teman-teman anak muda menyelesaikan itu. Menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ya wirausaha seperti itu, menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi bukan membuat produknya saya harus gitu di pasaran. Produk saya ini terus nih, tapi tidak menjawab tidak menjawab permasalahan di masyarakat, ya bagaimana masyarakat mau membeli produk. Yang kedua meniru, misalnya sebelah jualnya pisang goreng coklat keju laris manis, kamu ikut-ikutan jual, itu gimana? Boleh ikutan jual tapi ada inovasi. Jangan gitu. sama gitu. Jangan sampai monoton gitu. sebelah itu pisang goreng wijen, saya juga pisang goreng wijen. Gitu. Tapi boleh pisang goreng coklat atau mau rasa dikasih varian rasa yang lain. Nah itu yang kita tuntut ke UMKM kita, harus terus berinovasi. Tahan bentar ya, nanti kakak ini keren nih soal. Itu gimana? Misalnya kan banyak nih orang yang jual, saya juga tadi penasaran. Ini kan yang jual keripik itu kan udah banyak sekali. Abon ikan juga banyak. Kakak ini kok tetap aja keluar lagi produk itu gitu gimana? Ya. Pertama sih sekalian menjawab pertanyaan si Ade tadi ya, mindset itu perlu sama minat dan kemampuan. Jadi terus terangnya basic saya nih, kemampuannya saya di sini nih. Kalau mau offer ke tempat lain mungkin saya agak kikuk ya, mau bangun usaha apa lagi gitu. Basicnya saya, kemampuannya saya masak nih, kalau jadi mungkin saya bisa lebih belajar lagi di bidang saya ini. Kemudian saya lihat peluang pasar. Boleh produknya banyak, produk abon ikan, kemudian keripik, snack itu banyak. Tapi kembali lagi kita bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Bagaimana kita berusaha untuk pelanggan itu bisa balik lagi beli ke kita gitu. Mungkin dari segi harga lah mungkin, atau mungkin dari segi kualitasnya, rasa mungkin berbeda kan, setiap tangan kan punya beda-beda rasa gitu. Tapi meskipun ukuran bumbunya boleh sama ya. Inovasi itu juga memang perlu seperti Kak Berta sampaikan tadi, karena kalau kita monoton saja memang agak susah mencari pembeli. Memang agak susah ya Kak, seperti kami ini yang menawarkan produk. Tetapi gimana kita juga menjawab kebutuhan yang ada di dalam pasar, jadi lihat peluang di sekitar. Kira-kira misalnya contoh ada teman yang sudah jual banyak nih keripik ubi gitu contohnya. Ngapain saya buat lagi keripik ubi yang sama seperti itu? Contohnya saya inovasi lagi kembali seperti keripik ubinya saya dibuat bumbu yang lain seperti dia misalnya, atau misalnya pisang. Saya sekarang juga punya produk nih keripik pisang, tapi saya bermain di keripik pisang coklat karena di ND ini setahu saya belum ada yang menjual keripik pisang coklat. Keripik pisang tuh banyak, tapi yang varian untuk rasa coklat tuh mungkin ada yang saya tidak tahu, kompetitor ada. Hanya mungkin saya tidak tahu, tapi sejauh ini ada beberapa pelanggan yang minta ke saya untuk mengadakan itu. Jadi karena ada pelanggan yang kepengen, saya menyediakan. Karena gitu. kami juga pengen ya. Oke. Ya, sekarang kita ke Kak Petra nih. Kalau misalnya ingin bergabung, itu adakah syarat khususnya untuk menjadi bagian dari binaan Rumah BUMN ND? Untuk bergabung tuh Kak Ocha sebenarnya nggak ada syarat.
Jadi para pelaku UMKM bisa langsung datang ke kantor di setiap jam kerja. Jadi Jam berapa sampai jam berapakah itu? jam kantor itu dari jam 8 sampai jam 16 WITA. Oh, jam 4 sore. Tapi kita juga punya waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Istirahat paham. makan siang ya. Iya. Jadi boleh datang di saat jam kerja itu. Kemudian nanti kami akan kasih form pendaftaran. Jadi silakan untuk mengisi data-data pribadi dan juga data terkait UMKM. Termasuk di dalamnya juga adalah terkait dengan kebutuhan gitu, kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Jadi tidak ada persyaratan khusus, hanya benar-benar datang dan daftar. Setelah menjadi mitra rumah BUMN, baru kami akan melihat apa sih permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang terdaftar, baru kita akan menyelesaikan bersama. Nanti digabung dalam grup ya. Kita Betul. ada grup WhatsApp-nya gitu. Jadi ada informasi di situ, nanti bisa di-sharing. Tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah niat, semangat. Jangan panas-panas saya ayam. Panas-panas saya ayam. Iya, iya. Konsisten perlu. Kalau bisa dia punya usaha itu sudah setahun berjalan, karena kalau sudah setahun, oh itu sudah konsisten. Apalagi kalau 1-2 bulan daftar bikin penuh-penuh grup orang bilang. Kejam kali diriku. Oke. Ini ada lagi terkait pemasaran digital. Apakah rumah BUMN juga membantu langsung praktik seperti membuat akun jualan atau hanya sebatas pelatihan? Masih dari orang yang sama, Mama Fatima. Kepada owner Rizky Kana, dari semua perubahan yang dirasakan, apa satu hal paling penting yang benar-benar mengubah usaha Anda? Kayaknya Kakak ini duluan deh, baru ke Kak Petra yang di nomor 3 tadi. Jadi sesuatu yang merubah ya. Pertama sih terus terang awal mulanya itu mindset dulu. Karena mindset saya, kita ibu-ibu nih taunya jual, ada produk, jual, laku, dapat uang, senang gitu. Masa dompet, Ya, gabung masa dengan dompet, uang gabung yang sudah dengan uang-uang uang untuk SPP belanja. anak, uang belanja. Nah, itu perubahan yang paling terbesar saya rasakan itu di manajemen keuangan. Jadi dompetnya jadi sekatnya yang tadi 2 mungkin sudah jadi 5 gitu. Iya, jadi akhirnya kita bisa memisahkan tabungan nih, rekening yang memang khusus untuk jualan sama untuk rekening yang pribadi. Jadi seperti itu. Jadi sehingga memang pasang surut itu tetap ada dalam berbisnis, kadang laku, kadang tidak laku, itu wajar. Jadi di mana ada, kalau kita punya modal khusus nih yang sudah kita siapkan untuk bisnis kita, sekali-sekali waktu kan kita bisa gunakan gitu, pengambil juga dari tabungan pribadi untuk membantu bisnis kita gitu kan. Nah, tapi setidaknya kita juga kalau apabila mendapat keuntungan, kita harus kembalikan lagi yang modal kita pinjam itu dari tabungan pribadi kita. Jadi jangan anggap sepele, ini uang saya juga gitu, tapi tidak, harus dikembalikan. Kita harus pisahkan ya, kita memang dapurnya harus pisahkan. masing-masing ya. Benar, memang harus pisahkan. Karena sejauh yang saya berjalan dari awal sebelum saya bergabung di rumah BUMN, mendapatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan, saya gabung. Setelah gabung itu akhirnya bingung sendiri. Sebentar saya beli ikan pakai uang itu, saya beli sayur pakai uang itu, nanti pas giliran mau beli bahan, saya pusing cari uangnya kemana gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi setelah kita memanage tentang manajemen keuangan, saya mengatur, ada sedikit buku ya walaupun ditulis tangan gitu, saya tetap memanage bahwa ini uang laku saya sekian, saya harus pisahkan untuk saya beli bahan kembali. Oke. Gitu. Itu berat atau tidak sih awalnya? Awalnya sih berat, asli berat, sering comot-comot juga. Sama rumah tanya, berapa sih sering melanggar? Berapa kali melanggar? Ada yang hilaf ya, diganti kembali, ada yang lupa ya hilang terus. Tapi sejauh ini sampai sekarang itu membawa perubahan benar, sehingga saya bisa memanage keuangan, sehingga saya juga tidak perlu meminjam ke bank, tapi saya harus punya memutar balikan modal. Putar balik aja antara sekat yang satu dengan sekat yang sebelah. Benar sekali. Berapa sampai berapa bulan atau berapa tahun nih baru benar-benar tertib? Wah, lumayan lama ya. Oh my god. Saya mulai usaha sih banyak ya, Kak Uca ya. Mungkin dari 2008, awal-awal masih jadi ibu muda waktu itu, saya nikah 19 tahun, otomatis tidak punya apa-apa gitu, ikut suami saja, suami yang menafkahi. Jadi pengen punya penghasilan sendiri nih. Di situ mencoba beberapa kali bisnis, akhirnya gulung tikar karena memang mungkin bukan basicnya di situ dan mungkin bukan tidak punya mindset atau punya ilmu pengetahuan di saat itu mungkin. Akhirnya
karena sering senang nonton orang buat kue atau apa gitu, akhirnya mencoba gitu. Jadi ini belajarnya secara otodidak. Coba dari dapur sendiri. Jadi seperti ada yang pertanyaan tadi, mulailah dari hal yang terkecil. Buat apa kita harus yang mulai yang besar-besar dulu? Pergunakanlah peralatan yang ada dalam rumah tangga. Mengenal dulu ya kita punya feel-nya itu gimana gitu. Jadi saya juga feel-nya mau masak, tapi makanan tidak bisa kue. Bener-bener. Jadi dari feel kita, dari skill yang ada itu tinggal kita kembangkan, bisa dijadikan cuan begitu istilahnya, bisa dijadikan uang. Jadi bukan semata-mata mengikut-ikut tren, saya harus jualan ini karena saya lihat teman saya laku, saya harus jualan itu, tidak. Jadi apa yang kita bisa, bukan berarti harus menyediakan produk. Begitu jasa, misalnya saya pintar ngetik nih komputer, terima aja ketikan dari teman-teman yang mungkin agak susah mengetik, atau bisa jasa desain grafis, atau mungkin ini butuh jadi admin, ini apa namanya, admin kita punya ini digital marketing. Terus terang kalau ini saya juga kebingungan masalah digital marketing, karena bingung karena produksi kan masih kecil-kecilan, dan saya juga masih tergabung dalam ini bagian produksi. Jadi bagaimana kita harus membagi waktu, bagaimana kita harus dengan keadaan produksi, harus upload lagi ke medsos, itu yang bingung. Memang tantangan terbesarnya sih itu. Harusnya admin dengan humasnya itu sendiri. Harusnya kita yang produksi itu sendiri, jangan terbagi. Kalau sudah terbagi itu bingung, benar asli bingung. Nanti kebanyakan taruh garam lagi atau buahnya masih kurang. Jadi memang kedepannya sih saya kepengen cari anak muda yang mau gitu. Karena sejauh ini kan mau mengerahkan anak juga lagi mau sibuk mau kuliah gitu. Jadi jauh dari saya, mau tidak mau harus cari orang yang di sekitar saya yang bisa, yang jago desain, itu yang membantu. Tugasnya hanya itu. Iya. Dia hanya tugasnya di depan laptop, desain, terima orderan, rekap, ngeprint kayak gitu. Pengennya seperti itu, sehingga kita fokusnya satu-satu gitu. Situ. Fokusnya produksi aja. Produksi saja. Memang iya sih, sudah tidak salah perusahaan bilang yang administrasi sendiri, ya, yang bagian di dapur, kopinya sendiri. Ternyata UMKM juga butuh itu. Ini bagaimana? Ini curhat tapi rasanya lucu ya, jatuhnya lucu. Oke. Baik, kita ke Kakak Petra dulu. Tadi ada pertanyaannya, apakah ini Kakak Petra dan teman-teman juga bantu nih secara digital, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi membuat akun jualan juga atau gimana? Betul Kak Ocha, jadi selain kita memberikan pelatihan, tapi ada program pendampingan. Dan di program pendampingan itu kita terjun langsung ke UMKM binaan. Kayak kemarin misalnya untuk marketing ya, terus kita menyasarnya ke sosial media gitu. Kita sudah mendapatkan pelatihan dari mentor terkait dengan pemanfaatan FB Pro untuk usaha. Sehingga nanti bisa dapat cuannya dari wow, nanti uangnya untuk kalian semua kan? Uangnya masuk ke UMKM kita. Iya toh, semua uang kalian mau nih, terus kami yang lain gimana dong? Iya, jadi setelah ada pelatihan bersama mentor Rumah BUMN, kemudian kita langsung turun. Jadi kemarin di 2025 akhir ya, kita setelah melakukan pelatihan itu kita bersama dengan teman-teman mahasiswa. Kebetulan kami menerima mahasiswa magang dari Fakultas Informatika Universitas Flores. Jadi sangat berkesinambungan nih untuk membuat FB Pro. Jadi kita mendata UMKM, kemudian kita membuat akun FB mereka untuk jadi FB profesional. Iya. Kalau misalnya kalau goyang-goyang jangan goyang-goyang kosong, goyangnya pakai sambil pegang produk. Betul. Lagunya tuh kan AI banyak tuh, bikinlah lagu tuh deskripsikan tentang keunggulan produknya. Betul. Jadi sambil iklan, sambil ngonten, siapa tahu MK nanti sudah kan keren itu. Aduh kayaknya gak terasa ya, ini sudah 9.53 ya. Selagi 7 menit. Tapi kita baca dulu satu pertanyaan yang terakhir ini. Nanti sebentar baru kita ajakannya atau harapannya seperti apa. Apakah produk UMKM binaan dari Petra dan teman-teman sudah ada yang menembus pasar luar daerah atau nasional atau ke go internasional sejauh ini? Berdasarkan data itu kita sudah mengirimkan produk ke luar daerah dan juga di skala nasional. Karena kita punya hub UMKM itu ada di Jakarta, jadi kita mengirimkan produk-produk yang lolos naik kelas tadi ke hub
nasional dan juga di Hub Kupang. Itu apa saja produk-produknya yang tembus sampai ke Kupang dan nasional itu? Kalau Kupang nasional itu ada 2 produk kemarin itu kopi, karena kita butuh produk-produk yang bisa tahan lama. Sama kemarin itu dari Dapur Mamo ada minuman herbal jahe. Jahe. Oh, Iya, itu yang di Hub Kupang dan juga di nasional. Iya, di nasional. Kemudian Responnya bagaimana? Respon pasarnya? Dua respon produk ini di Kupang maupun di nasional? respon pasarnya sangat baik sih Kak Ocha, karena itu kebetulan di Hub Kupang dua-duanya di bawah PLN. Iya. Jadi dan PLN itu sudah kayak mengatur kayak daerah ND kopi, berarti daerah lain kategorinya beda. Jangan sama Iya, lagi. Tidak ada tidak saingan. betul. Iya, benar. Sehingga responnya sangat positif dan produknya itu laku terjual di sana. Begitu Gitu. kan. Kemudian untuk yang go globalnya itu di setiap tahun itu ada UMKM yang mengirimkan produknya ke luar negeri. Apa itu? Kalau di Boleh tahun lalu itu kopi tetap masih kopi juara. Virgil kopi Ya, sama Sokoria kopi. Kemudian sama ada satu keripik pisang itu nawal, keripik nawal pisang itu dibawa ke Arab gitu. Oh, teman saya punya itu si Mawar. Oh gitu, wah, iya itu sudah sampai di Arab tuh, Iya. kami berdata. Karena dia dari sana dulu kan pernah bekerja di sana dulu. Iya. Beli ke sana. Iya betul. Itu juga di bawah rumah. betul, itu UMKM binaan kita. Juga rumah BUMN. Oke, kalau misalnya Nawal jadi pembuka jalan, kita berharap yang berikutnya ada yang lain-lain juga bisa masuk ke sana. Amin amin. Minimal sudah ada yang buka pagar duluan, buka jalan ke jalan ya. Iya, kita harus positive thinking semua tidak ada saling bersaing di sana. Benar. Di sana hanya adalah kita bagaimana berikhtiar terus mempertahankan rasa produk untuk bersaing secara sehat. Karena rezeki itu sudah diatur kata orang. Betul. Oke. Ada tuh deh, coba ada yang tawar ke Orca, ajarin kami dong bagaimana cara wawancara orang ya, itu dengan senang hati. Iya, bercanda. Terakhir kira-kira kakak ini kira-kira ini apa ajakannya untuk orang-orang muda atau siapapun, kayak meskipun kayak Kak Ocha mungkin yang niat nanti kalau mau buka usaha, mau ini jualan, pesannya yang paling digaris tebal, kau harus ingat, kau harus punya ini supaya kau bisa jadi pengusaha, minimal pengusaha pelaku UMKM yang sukses. Yang paling pertama itu jangan takut memulai usaha meskipun itu dari kecil, karena sesuatu yang besar itu mulainya juga dari kecil. Jadi kadang yang membedakan orang berhasil dan tidaknya itu bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau memulai, yang mau bertahan dalam setiap prosesnya. Jadi manfaatkanlah kreativitas, misalnya terus teknologi dan potensi yang ada di sekitar kita untuk bisa kita kembangkan. Karena satu lagi, jangan takut gagal, karena mental entrepreneur itu tidak boleh takut gagal dan percaya diri, karena setiap pengalaman itu adalah proses menuju untuk berkembang. Kemudian satu lagi, usaha itu bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang dapat membantu atau membantu orang lain juga, menjadi berkah, menjadi berkah untuk orang lain. Kemudian semangat dan konsisten itu sangat perlu dalam membangun sebuah usaha gitu. Jangan patah semangat lah. Jangan putus asa. Hari ini tidak laku, besok sudah malas jual. Nggak bisa itu. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Benar sekali. Dan guru itu tidak bisa pakai belajar, harus pakai pengalaman. Harus gagal dulu lah baru bisa maju. Oke, Kak Betra, silakan. Oke, jadi pesan untuk para UMKM itu terus belajar dan terbuka dengan berbagai perubahan, kemudian juga jaga kualitas dan juga kepercayaan pelanggan, karena kepercayaan pelanggan itu aset terbesar di dalam sebuah usaha. Kemudian jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang sekarang. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa bergabung bersama Rumah BUMN ND.
kalaupun Anda bergabung belum membawa produk, setidaknya membawa niat dulu Betul. untuk diajarkan dan mewujudkan menjadi itu ada yang dari pikiran jadi benda Jadi nyata ada. gitu. Betul. Harus punya mindset itu tagline-nya millennial Prima. Iya. Keren. Milenial. Mewujudkan ide jadi bisnis nyata. Ya. Oke, keren-keren. Ini tidak terasa nih 60 menit ngobrolnya sambil ketawa-ketawa, tetapi jika kalau menyimak dengan benar, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, tapi dibagikan secara gratis, cuma-cuma dengan suasana yang santai oleh Kakak Aini dan Kakak Petra. Aduh, terima kasih banyak karena saya juga sedang belajar ternyata melalui kalian berdua. Saya tidak pakai bayar. Dan ngobrolnya santai, tidak melelahkan. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Kapan-kapan kita bertemu lagi di sini. Siap. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi dan sampai jumpa.